Nama saya Kanji Novanka, saya sebagai Kang Bakso. Nama saya Dia Putri Fernanda, berperan sebagai ibu pejabat. Nama saya Nasma Syarifah, berperan sebagai tukang sayur. Nama saya Nila Putri Hanur, berperan sebagai murid tua. Perkenalkan, nama saya Nur Sadina Nasiria, sebagai ibu akhir lain beberapa ibu hadiah. Perkenalkan, nama saya Rahmat Akmal, saya sebagai tukang daging 4. Perkenalkan, nama saya Raka Basar Pakistu sebagai tukang daging 3. Perkenalkan, nama saya Rangga Betul Sadina, berperan sebagai istri penjual bakso. Perkenalkan, saya Sarah Sabira, berperan sebagai customer service Bank Indonesia. Nama saya Kesalmi Marik Jebat Singgolan, sebagai murid 1. Nama saya Bayang Masyara Madani, saya berperan sebagai ibu. Pada pagi hari di suatu kelas terlihat hening. Murid-murid pun memperhatikan guru yang mengajar dengan serius. Nah, jadi anak-anak, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti dari masalah ekonomi adalah adanya keterbatasan antara memuat kebutuhan manusia dengan jumlah kebutuhan manusia yang terbatas. Murid-murid mengangguk mengerti dan ada satu orang bertanya. Saya ingin bertanya. Ya, kamu ingin bertanya apa? Apakah Indonesia mempunyai masalah ekonomi seperti kala daya saing? Kita akan melakukan penelitian secara langsung. Kunjungi pasar terdekat dari rumah kalian dan lakukan penelitian. Minggu depan kita lanjut lagi materi ini. Sepulang sekolah, para murid mampir ke pasar untuk melakukan penelitian tentang masalah ekonomi sembari makan siang. Di sana, mereka melihat aktivitas jual beli dan memperhatikan keramaian pasar. Mereka mampir ke sebuah kedai bakso yang cukup ramai oleh pengunjung. Anak-anak itu mulai memesan makanan. Sembari menunggu, mereka bertanya kepada penjual bakso. Yang kebetulan, bangku yang mereka duduki cukup dekat untuk berinteraksi secara dekat dengan sang penjual bakso. Pak, saya mau bertanya, boleh? Ya deh, boleh. Kita mau nanya apa? Kalau saya boleh tahu, kenapa sih Bapak memilih tempat berjualan di daerah pasar kayak gini? Terus harganya juga lumayan buat kami para pelajar. Kalau saya berdagang dengan pasar ini karena berdagang dengan pasar itu banyak keuntungannya deh. Pertama, biasanya banyak pengunjung yang datang untuk sarapan sejenak ataupun juga makan siang. Oh, begitu ya Pak. Tapi kalau jualan di dekat pasar itu kan tempatnya kayak sempit gitu, apa itu menjadi kendala untuk Bapak berjualan? Iya juga sih deh. Kalau tempatnya bersih, ya penting tempatnya bersih kan. Kalau tempatnya bersih justru pengunjung banyak yang datang deh. Pak, saya pamit dulu yang mau belanja sebentar ke pasar. Setelah berpamitan dengan suaminya, istri dari penjual bakso tersebut pergi ke pasar Sempurna untuk berbelanja bahan-bahan untuk pembuatan bakso. Sampainya ia di sana, sang ibu langsung berkeliling masuk ke dalam pasar dan melakukan beberapa penawaran dan permintaan kepada penjual. Setibanya ibu di tempat yang ketiga, harga yang ditawarkan masih sama dengan tempat-tempat sebelumnya. Ini dagingnya sekilo ini 150.000 Bu. Nggak bisa kurang. Enggak Bu, itu udah harga pasaran. Makasih ya Pak. Daging ibu sekilonya berapa? Ini sekilonya 150.000 aja Bu. 140.000 bisa. Nggak bisa, kan saya rugi. Makasih ya Pak. Ya. Ini berapa sekilonya? Ini kilonya 150.000. Nggak bisa kurang. Bisa udah harga pasarnya di sini. Makasih ya Pak. Ya. Karena harga yang ditawarkan cukup mahal, sang ibu pun pergi ke pasar yang lumayan dekat dengan pasar sebelumnya. Di sana, sang ibu membeli perabotan rumah tangga yang diperlukan. Dan kebetulan melihat ada pedagang daging. Ibu pun menghampiri pedagang itu dan mulai berinteraksi. Kak, dagingnya ini sekilonya berapa? Yang ini sekilonya 120.000 Bu. Oh, saya mau dapat kelas hari ini ya Pak. Oke, Pak. Setelah mendapatkan daging yang bagaimana? Bu, aku sama
itu produk dari bank. Jadi kalau ibu berniat untuk membuatnya, ibu bisa pergi ke bank, nanti customer service bakalan ngejelasin secara detail. Tetap dari kanan si ibu penjual bakso dengan kartu IBAN ini membawanya ke bank sentral untuk mengetahui rupiah dan kartu tersebut. Ibu pun pergi ke Bank Indonesia atau Bank Sentral. Sampainya di sana, sang ibu pun menerima penolakan dari customer service dikarenakan kartu tersebut merupakan produk dari bank pemerintah. Selamat datang, ada yang bisa saya bantu? Oh, langsung aja ke situ, Bu. Selamat siang Ibu, bisa silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Oh, kita kan bank sentral. Kalau misalkan Ibu mau elektronik seperti itu, kayak e-money atau flash dan lain-lain, Ibu itu bisa ke bank pemerintah kayak Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BNI, pokoknya kayak gitu Bu. Kalau di sini kita nggak ada yang kayak gitu, nggak ada yang semacam kayak gitu. Oh, gitu. Makasih ya. Iya. Keesokan harinya, ibu penjual bakso ini pergi ke salah satu bank milik pemerintah. Setelah antri, sampailah ibu di customer service. Lalu ibu pun menanyakan bagaimana cara ia memperoleh kartu elektronik tersebut. Lalu ada yang bisa saya bantu? Oh, itu ada di sana. Bangku juga jadi satpam. Ya, selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Oh ya, sebelumnya itu saya mau menjelaskan dulu ya, e-money itu uang elektronik. Jadi ibu tuh bisa bikin nanti, tapi saldonya itu lebih sedikit Bu daripada uang yang biasanya. Misalkan ibu bikin tabungan, tapi ini kalau e-money ini uangnya itu lebih sedikit daripada tabungan yang biasanya. Dan gak di semua tempat ibu bisa pakai e-money ini Bu. Persyaratannya kalau saya berminat, oh ya ini ada persyaratannya. Ibu bisa baca dulu baru dipahami. Kalau nggak mengerti nanti saya jelaskan. Jadi saya berminat gimana sih? Besok ibu kesini lagi aja, kan di sini ada persyaratannya apa yang harus dibawa. Nanti saya bisa langsung proses rekaman. Besok saya balik lagi ya. Ya, makasih Bu. Setelah ibu penjual bakso selesai dengan konsultasinya, datanglah seorang ibu dengan baju lusuh ingin meminjam uang. Ya, ada yang saya bisa bantu? Saya ingin ketemu customer service. Ada di sana, Bu. Selamat siang Bu, bisa saya bantu? Saya ingin minjem uang Mbak. Sebelumnya kita akan melakukan pengecekan dulu ya Bu. Jadi kita sebelum melakukan peminjaman kita akan mendata dulu namanya. Namanya siapa Bu? Ibu Hania, Umurnya? 27. Pekerjaannya? Sebentar Bu, saya akan mengecek dulu ya Bu. Maaf Bu, di buku ini kita ternyata ibu sudah melakukan peminjaman di bank lain, tapi ibu belum melunasinya. Jadi kita tidak bisa memberikan pinjaman Bu. Lalu bagaimana saya pinjam lagi? Kalau misalnya ibu mau minjem, ibu bisa pergi ke pegadaian Bu. Tapi ibu harus membayar bunga setiap bulannya. Oh gitu ya, terima kasih Bu. Iya Bu, sama-sama. Sepulangnya ibu hanya dari bank, ia berpikir kapan untuk pergi ke pegadaian. Setelah memikirkannya, ibu memutuskan untuk pergi ke pegadaian esok siang. Misi Bu, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin menjual customer service. Oke, bisa. Ya. Selamat siang Bu, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin mengadakan uang saya. Boleh dilihat coret-coretnya? Oh iya Bu, ibu bisa cicil sampai 300.000. Itu
per minggu atau per bulan? Per bulannya. Oh iya. Makasih ya Bu. Ya udah, makasih. Ibu hanya mendapat pinjaman tetapi harus membayar pinjamannya. Jadi inti dari ekodrama kali ini kita mencakup permintaan penawaran, OJK, lembaga bukan bank, pegadaian, bank, persaingan sempurna dan tidak sempurna.